kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah, yaqulul musannifu rahimahullah at-tajammul wat tazayyun. Di antara akhlak yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada keluarga adalah at-tajammul, tajammul wat tazayyun, berdandan dan juga berhias. Yustahabbu lil mar'atil mutazawwijati idza kana zawjuha hadiran. Disunnahkan bagi perempuan yang punya keluarga, punya suami, kalau suaminya itu ada, disunnahkan memakai wangian, berdandan, berhias, itu disunnahkan. Walil ayyimil al-muta'arridati lil khitab an tubaligha fit tajammuli qadral imkan. Dan juga perempuan yang tidak punya keluarga, tidak punya suami, dan dia mengharap atau dia sedang akan dilamar misalkan, untuk juga berdandan sesuai kemampuan dia. Lebih-lebih ini para istri itu disunnahkan berdandan, berhias kalau misalkan suaminya itu ada. Wa yakhtalifu hadza bi ikhtilafil adati wat taqalid. Dan ini akan berbeda sesuai dengan tradisi yang ada. Wal Islamu yatasamahu fi muamalatil mar'ati. Dan Islam itu sangat toleran ya dengan perempuan dalam memperlakukan perempuan. Jadi ada tuh banyak sekali hal-hal yang diperbolehkan pada perempuan dalam masalah berhias ini, apa yang tidak diberikan oleh Islam pada laki-laki. Contoh, perempuan boleh memakai cincin dari emas, ya, kayak kalung, berhias dengan perhiasan emas. Nah, itu tidak diperbolehkan untuk kaum laki-laki. Perempuan itu boleh memakai sutra, tapi kalau laki-laki tidak diperbolehkan. Jadi Islam itu sangat toleran ya pada perempuan. Wa yuridu minha al-inayata bi nafsiha. Dan Islam itu ingin perempuan itu peduli dengan dirinya sendiri, dengan kecantikannya, tapi harus dijaga juga, bukan untuk orang lain tapi untuk orang-orang yang memang diperbolehkan. Wal ihtifadhu fi unuthatiha. Dan Islam itu menginginkan perempuan itu menjaga kewanitaannya, bima yuhabbibuha ila rajul, sesuai dengan apa yang menjadi penarik perhatian pada kaum laki-laki. Wa yushawwiquhu ilaiha minal libasi wal hilyati wat tibi wal khitab wal khidabi wal kuhli wad duhni wat tarajjuli wa ghairi dzalik, agar suaminya itu bisa nyaman dengannya, dengan istrinya. Maka perempuan itu harus ngerti dalam hal tersebut, harus menjaga pakaian, ya, dan juga harus menjaga perhiasannya, menjaga bagaimana dia bisa selalu wangi di depan suami, bisa dia mewarnai rambutnya misalkan sesuai dengan keinginan suami, apa yang menjadi keridhaan suami. Al-kuhl, pakai celak, pakai duhan, minyak rambut, tarajjul, menyisir rambut, ataupun yang lainnya. Allah ya karim, astagfirullahaladzim. Wa yuharrimu tashabbuha birrijali. Dan Islam itu mengharamkan perempuan meniru laki-laki. Wa asya'a laysat minaz zinatil mu'tadah. Dan ada beberapa bentuk
di mana itu dilarang perempuan. Di antaranya adalah beberapa perhiasan yang mana perhiasan tersebut itu dilakukan oleh orang-orang non-muslim. Lima fiha minat tashabbuhi bil kafirati min ahlil kitabi wal musyrikat. Karena di situ seakan-akan ada keserupaan dengan orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan perempuan-perempuan musyrikah yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum. Perempuan mukminah, budak perempuan mukminah itu lebih baik daripada perempuan musyrikah walaupun kalian suka dengan mereka. Nah, apa saja yang dilarang oleh syariat, karena tidak semua perhiasan itu diperbolehkan pada perempuan, terutama pada laki-laki. Ada sebagian perhiasan yang tidak diperbolehkan pada kaum perempuan. Wa min zalika, diantaranya adalah al-washmu. Al-washmu ini tato. Wa huwa gharzul ibrati fi makanim ma minal jismi hatta yadmiyah. Washm adalah menusukkan jarum ke suatu bagian dari tubuh sampai dia berdarah. Setelah itu wa yudau alaihil kuhlu awil hibr. Kemudian dikasih celak ataupun tinta. In kana lizina, apabila perbuatan tersebut melakukan tato itu untuk menghias diri, fahuwa haramun, itu hukumnya haram. Wa tajibu izalatuhu, dan wajib itu dibersihkan. Illa idza ta'assarat, kecuali kalau sudah menjadi sulit cara membersihkannya, wahtija ma'aha ila masyaqqatin la tuhtamal, dan ketika menghilangkannya itu terdapat kesulitan yang besar, maka tidak apa-apa. Kemudian juga yang dilarang adalah at-tanammus. Apa itu at-tanammusu? Wa huwa tanqishul hajibi wa tarqiquhu, adalah mentartibkan atau merapikan alis, dibuang tuh sebagiannya dibuang. Wa tarqiquhu, dibuatnya tipis, itu tidak boleh ya, haram hukumnya. Jadi biarkan alisnya udah begitu aja, jangan dirapikan lalu ini dibuang sebagian. Ada juga yang ditipiskan, itu hukumnya haram. Au izalatu sya'ril wajhi, menghilangkan rambut atau bulu yang ada di wajah, bil khayti, dengan benang, untuk tausi'ihi wa tanqiyatihi, memperluas bagian dari wajah atau membersihkan. Nah, itu hukumnya haram. Kadang nih dilakukan oleh pengantin, jadi mengambil bagian agar wajah itu terlihat lebih luas. Wa waslu sya'ri, dan juga yang diharamkan adalah menyambung menyambung rambut. Bima yuhimu kathratahu wa tulahu, agar bisa dikira rambutnya panjang, rambutnya banyak. Itu juga tidak diperbolehkan ya oleh Islam. Wa taflijul asnani wa haqquha bil mirbat, merapikan gigi dan menggosoknya menggunakan mirbat. Ini semacam alat untuk menggosok gigi. Maksudnya bukan hanya membersihkan ya, tapi dirapikan tuh. Kalau misalkan giginya itu agak panjang sedikit, digosok agar menjadi lebih pendek. Intinya lah seperti itu yang dilakukan oleh sebagian orang, itu hukumnya haram. Kama taf'alul habasyah litaswiyatiha, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Habasyah untuk menyesuaikan gigi. Karena proses penyesuaian gigi ini akan butuh memotong sebagian dari gigi, itu hukumnya tidak diperbolehkan. Wa tahdidi atrafiha, dibuatnya tajam, itu bagian ujung atasnya itu dibuat tajam semuanya. Nah, itu tidak diperbolehkan.
Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allah yaftah alaikum, Allah yaftah alaina wa alaikum. Ini dari halaman berapa nih? Halaman 133. Faqalat lahu imra'atun fi dzalik. Sudah nyampe ke sini. Ini. Walaqad la'ana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu al-washimati wal mustawshimati wal mutanammisati wal mutafallijati lil husnil mughayyirati khalqallah. Sahabat Ibnu Mas'ud sungguh telah melaknat orang-orang yang washimat, yang memakaikan tato dan minta untuk dikasih tato. Mustawshimat wal mutanammisat, ini orang-orang yang menghilangkan bulu alisnya. Wal mutafallijat, dan orang yang merapikan giginya, dibuatnya terpisah misalkan, atau ada yang digosok sampai kecil, dibuatnya tajam, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Ini dilaknat oleh Ibnu Mas'ud. Mereka semuanya merubah ciptaan Allah, katanya. Faqalat lahu imra'atun fi dzalik. Ada seorang perempuan komplain kepada Ibnu Mas'ud. Kalau kenapa Ibnu Mas'ud antum kok melaknat segala gitu. Faqal, lalu Ibnu Mas'ud menjawab, wa ma lila'an, kenapa saya tidak melaknat orang man la'anahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa fi kitabillahi ta'ala, sedangkan dalam Al-Qur'an dikatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah jauhilah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melaknat mereka. Jadi saya ikut Rasul, ikut juga melaknat mereka. Allah, la ilaha illallah, la ilaha. La ilaha. Buka komal. Apa itu komal? La ilaha illallah ya Rabbi. Wala ba'sa bil asnani minadz zahabi. Dan tidak apa-apa giginya itu dari emas. Ini kita bicara perempuan ya. Tidak apa-apa giginya itu dari emas, katanya. Au tahliyatiha bihi lizina. Menghias giginya menggunakan emas agar menjadi hiasan tuh. Ini kita bicara perempuan ya. Amma al-libas, adapun kalau pakaian, falil mar'ati minha ma sya'at. Maka untuk perempuan maka boleh-boleh aja. Apa aja lah boleh untuk perempuan. Al-khazzu, baik itu sutra yang ada campurannya, ketan, rami, ibrisim, ini sutra yang full sutra ini. Wasuf, kain wol, wal qutn, kain dari kapas, wal mahsyubi dibaj, kain brokat, wa ma tuhibbu min khalis, kain yang murni, mutarraz, kain yang dihias, muwassan. Ini kain moskrep ini, atau bisyarti alla tusrafa wala turhaqa wala turhiqa zauja. Ya, dengan syarat itu tidak berlebih-lebihan dan juga tidak memberatkan suami. Wala tahtaqiran nasa bi ni'matillahi ta'ala 'alaiha, dan tidak sombong ya, tidak menghina orang lain dengan nikmat Allah yang telah Allah berikan padanya. Jadi bebas ya kalau perempuan, kalau pakaian bebas apa aja boleh. Tapi ghairu annahu la yajuzu laha al-qasiru wasyaffafu minathiyab. Tapi tidak boleh ya perempuan menggunakan pakaian pendek, wasyaffaf, pakaian yang transparan, tembus pandang, tidak boleh. Alladzi yasiful basyarata, yang bisa membuat kulit tubuh itu terlihat
wa yahkil jirma, membentuk tubuh walaupun berpakaian tapi kelihatan. Wa tu'addu ma'hu 'ariyatan mutakashifa, sehingga walaupun dia berpakaian seakan-akan telanjang. Wahani'an laki ayyatuhal ghaniyatul muslimah, dan selamat bagimu perempuan muslim, ma akramakillah bihi min hilyatiz zahab wal fiddati, karena Allah Subhanahu wa taala telah memuliakanmu wahai perempuan muslimah. Kamu itu boleh menggunakan perhiasan emas, perak, tarsi bil fusus, menghias diri dengan batu permata, wal yawaqid, dengan batu yakut, wal mujawharat, dan perhiasan-perhiasan yang lain, qalilan kana dzalika au katsira, baik sedikit ataupun banyak. Wala haraja alaiki fi tahalliki bil khawatimi wal aswirati wal khalakhili wal ahzimati wal akalili wal uqudi thaminati ma dumti syakiratan lillahi an umah wa arifatan lihaqqihi alaiki fima a'taki. Dan tidak apa-apa, kata beliau, bagimu perempuan, kamu itu menghias dengan memakai cincin, dengan memakai gelang tangan, gelang kaki, terserah. Sabuk yang ada hiasan emasnya, mahkota dipakaikan tuh di kepala, Qudsamina, kalung-kalung yang mahal, tidak apa-apa selama kamu itu berterima kasih dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat-nikmat yang Allah berikan padamu. Selama kamu juga mengetahui hak Allah yang wajib engkau laksanakan sesuai dengan apa yang telah Allah berikan padamu. Insyaallah. Wat-tatayyubu min sunanil mursalin, dan memakai wangi-wangian itu termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yustahabbu lirrijali wan nisa, dan memakai wangi-wangian itu sudah disunnahkan untuk para laki-laki dan perempuan. Wa afdaluhu lahunna ma dhahara minhu al-launu war-raihatu fil jismi wath-thiyabi. Paling afdal untuk mereka, untuk perempuan, adalah wangi-wangian yang tampak warnanya dan wanginya. Tampak di mana? Tampak di tubuh dan pakaiannya. Agar kenapa? Agar suami bisa nyaman, ya. Tapi kalau misalkan keluar rumah pakai wangi-wangian demi untuk menarik perhatian laki-laki, maka itu hukumnya haram. Terserah mau pakai wangi-wangian apa aja. Min zuhuril wardi, dari bunga mawar, bunga ukhuan, bunga narcis, wasair rayahin, dan diambil dari bunga apa aja terserah. Wa kadza al-'itru jamiduhu wa raqiquhu. Pakai parfum yang kental ataupun yang cair terserah. Wa tabakhuru bil 'udi wal ambar, ya ini dengan bukhur, menggunakan kayu gaharu ataupun ambar yang diambil dari laut. Wa ma tayassara min samghatit tibi wa majmu'ihi, atau bisa mengambil getah wangian ataupun yang lainnya terserah, yang penting wangi gitu. Wa awqatut tatayyub ma'rufah, dan waktu-waktu untuk memakai wangi-wangian sudah diketahui, ya, ma'ruf. Kapan? Ya ketika sama suami. Kalau untuk orang lain jangan, takut ada fitnah. Nah, sehingga di sini kata beliau, wa man ista'tarat, barang siapa yang memakai wangi-wangian, thumma kharajat, kemudian dia keluar rumah, liyajidan nasu rihaha, agar orang-orang pada ingin mencium, agar mereka itu bisa mencium wangi-wangian yang ia pakai, fahiya zaniyatun hatta tarja, maka perempuan seperti itu layaknya zina. Maksudnya perkataan zina di sini bukan dalam artian dia melakukan perbuatan zina, tapi perilaku seperti itu layaknya orang yang berzina.
Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa minal khidabi, di antara khidab ini mewarnai. Sabghul wajhi wal yadaini wal rijlain. Kalau misalkan mewarnai wajahnya, kedua tangannya, kedua kakinya, ya pakai pacar itu. Wa takhtitu bil hinna'i waz za'faran. Takhtit itu apa ya takhtit? Takhtit itu menulis garis-garis itu menggunakan hinna. Hinna ini adalah pewarna untuk kuku, bisa menggunakan hinna ataupun za'fran. Wal usfur, bunga saflor. Wal wars, ini macam tumbuhan. Wal budarah, menggunakan bedak. Allati tuzayyinu bihal wajanat wasyifah, yang biasa digunakan untuk menghias pipi, menghias bibir, terserah. Kullu dzalika jaizun, itu semuanya boleh. Illa ma yasturul basyarata wa yamna'u usulal ma'i ilaiha, kecuali yang bisa menutupi kulit sehingga air tidak bisa masuk ke kulit tersebut. Wasyaibu idza kathura, nah uban kalau sudah banyak, dan itu ada pada perempuan misalkan. Kalau laki-laki nggak boleh dikasih warna hitam, tidak boleh. Kalau perempuan, kalau misalkan ubannya itu banyak, tuwayyiruhul mar'atu bisufrati wal humrah, bisa dirubah tuh menggunakan warna kuning ataupun warna merah. Illa idza afaha zauju, kecuali kalau tidak disukai oleh suaminya. Kata suaminya, jangan warnai kuning, kasih warna hitam saja. Au amara bisawad, jadi suami memerintah istrinya untuk mengecat rambutnya yang sudah putih, dicat dengan warna hitam misalkan. Fala ba'sa bidzalik, maka hukumnya tidak apa-apa. Ini khusus perempuan ya. Kalau laki-laki bolehnya itu ketika berjihad. Illa idza afa zauju wa qad kana yasbughu bisawad jam'un minas sahabati wat tabi'in wa la yarawna fiha syai'a. Dan banyak sebagian orang dari kalangan sahabat dan tabi'in, mereka itu mewarnai rambutnya dengan hitam dan mereka tidak memandang itu adalah hal yang dilarang oleh syariat.